Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan ide proyek kami dengan judul Analisis Clustering Destinasi Wisata sebagai dasar pengembangan pariwisata nasional berdasarkan rating dan daerah. Next, kelompok kami beranggotakan Agasianda Wafa Aziza dengan NIM 039, Selemita Sulfana Dewi dengan NIM 096, dan Gatiari Dwi Panevi dengan NIM 110. Next, pendahuluan. Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam dan menarik. Pulau di Indonesia melebihi 17.000 pulau, sehingga Indonesia menawarkan berbagai destinasi wisata yang meliputi pantai, pegunungan, dan hutan tropis sehingga situs bersejarah. Potensi besar ini menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia, seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan promosi, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik daerah, dan terbatasnya integritas antar destinasi wisata yang berdekatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dengan adanya teknologi dapat memainkan peran penting. Salah satu metode yang relevan adalah menggunakan clustering atau pengelompokan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan mengelompokkan tempat wisata berdasarkan karakteristik geografi dan demografi. Next. Latar belakangnya sendiri yaitu Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan beragam destinasi wisata mulai dari pantai, gunung, hingga situs budaya. Meskipun potensi ini besar, pengelolaan pariwisata sering menghadapi tantangan seperti kurangnya promosi yang merata dan terbatasnya pemahaman terhadap pola kunjungan wisatawan. Misalnya beberapa destinasi terkenal seperti Bali sering menjadi pusat perhatian, sementara tempat lain dengan potensi serupa kurang dikenal. Dengan menggunakan teknologi clustering, kita dapat mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan data untuk mendukung promosi yang lebih adil dan efisien. Next. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama membantu pemerintah dan mengelola pariwisata memahami karakteristik setiap daerah. Yang kedua, mendukung promosi wisata yang lebih terarah sesuai potensi daerah. Yang ketiga, mempermudah wisatawan untuk menemukan destinasi sesuai minat. Next. Tujuannya sendiri yang pertama, mengelompokkan destinasi wisata menggunakan teknik clustering untuk mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan rating dan daerah, serta menganalisis karakteristik tiap kelompok. Yang kedua, menyediakan data untuk pengambilan keputusan, memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk merancang kebijakan pengembangan yang lebih efektif dan terarah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pariwisata nasional, membantu dalam merancang strategi pembangunan pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas destinasi daya tarik wisatawan serta pemerataan pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Yang keempat, mendukung promosi pariwisata, memberikan rekomendasi terkait promosi destinasi wisata unggulan yang memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah dataset. Dataset yang kita ambil itu dari Tiket.com, itu dengan menggunakan scraping. Untuk selanjutnya, data yang kita gunakan itu dari Tiket.com itu seperti nama destinasi wisata tersebut, seperti Candi Prambanan, dan mungkin wisata yang lain juga. Yang kedua adalah lokasi wisata. Contoh dari lokasi wisata ini seperti Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan sebagainya. Selanjutnya adalah rating. Untuk rating ini kita akan kelompokkan sesuai rating-rating yang ada. Yang rating itu mulai dari 0 sampai 5. Untuk rating kita akan kelompokkan seperti contoh wisata yang memiliki rating 5, wisata yang memiliki rating 3, 3,5 dan lain-lain. Selanjutnya setelah rating itu kita akan kelompokkan juga berdasarkan daerah. Nah, setelah kita mengelompokkan rating 5, 4, 3, 2, 1, tapi kita belum mengelompokkan sesuai daerah. Contoh, di daerah Bali ada yang wisata pantai maupun gunung. Rating 5 kita akan kelompokkan sesuai rating 5-nya. Selanjutnya itu deskripsi. Untuk deskripsi ini, bila suatu wisata itu terdapat deskripsi mengenai wisata tersebut, maka kita akan dicantumkan dalam kolom tersebut. Kita scrapingnya pertama kolom wisata, kedua itu adalah nama daerah seperti Bali dan lain-lain. Yang ketiga adalah rating, yang keempat adalah deskripsi. Selanjutnya adalah referensi. Kita menggunakan dari referensi satu itu dari Application of Data Mining for Clustering for Foreign Tourist Visit Based on Arrival and Trend dari 2022, dan kedua adalah referensi kedua itu Destination Attraction Clustering. Yang ketiga adalah Interested Information System mengenai Selection of Area Storage System Clustering juga.
dengan metode tersebut. Selanjutnya, itu adalah diagram alur yang akan kita gunakan. Pertama kita akan melakukan scraping terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan dalam web tiket.com.id. Dan untuk scraping ini kita menggunakan Selenium karena uh, yang mendukung itu Selenium dan Beautiful Shop kurang mendukung. Nah, setelah itu kita setelah menginstal semua yang kita butuhkan, kita itu membuka URL, kita mencantumkan URL-nya tiket.com-nya. Selanjutnya kita scraping mengenai data wisata tersebut yang ada di tiket.com tersebut. Selanjutnya apabila data sudah kita input, sudah tersedia, sudah ada semua, kita sudah kita kumpulkan. Untuk kita ingin mencari 1000 wisata dan lain-lain sudah kita kumpulkan, maka kita akan melakukan menyimpan data tersebut. Jadi setelah untuk menyimpan data tersebut dalam bentuk CSV, setelah scraping, kita melakukan pembersihan. Nah, untuk melakukan pembersihan ini, mengapa kita melakukan pembersihan cleaning? Karena mungkin ada beberapa data yang belum pasti dan juga ada beberapa yang tidak sesuai terurut, ada juga data yang tidak ada ratingnya dan lain-lain. Setelah kita mungkin menghapus cleaning itu, kita melakukan pre-processing yang kita inginkan, yang menghapus top word dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah clustering. Clustering kita menggunakan 3, yaitu Kamin, terus hierarki dan DM yang satunya juga. Yaitu setelah kita mengelompokkan clustering itu, kita juga melakukan analisis hasil. Nah, ini sesuai diagram alurnya. Bila sudah selesai, kita mengunduh dengan CSV. Selanjutnya adalah alur pengerjaan. Nah, untuk alur pengerjaan ini yang pertama adalah scraping. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa scrapingnya kita akan mengambil dari tabelnya itu seperti nama wisata, lokasi, rating, dan description. Jadi pada tahap ini, data web itu dari tiket.com itu akan di scraping berdasarkan rating juga, dan juga daerah. Maka output yang akan kita scraping ini, yaitu nama wisatanya, rating daerah, dan deskripsinya. Selanjutnya adalah pre-processing. Pre-processing ini kita membersihkan data untuk menangani missing value seperti data kosong maupun tanpa ada rating ataupun data yang double seperti itu. Selanjutnya kita menormalisasi format seperti contoh Jakarta atau JKT. Nah, kita menormalisasi menjadi Jakarta atau juga bisa Jakarta Indonesia. Kita menormalisasi menggunakan Jakarta. Selanjutnya adalah pre-processing TF-IDF untuk menghapus top word, remove file, tokenisasi, limization untuk menghitung juga nilai dari TF-IDF untuk mendapatkan representasi. Selanjutnya untuk fitur engineering akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada fitur engineering sendiri, kami menggunakan fitur engineering dari rating, lokasi, dan deskripsi, di mana ratingnya kami gunakan untuk fitur numeriknya, lokasinya diubah menjadi representasi numerik dengan menggunakan HOT encoding, lalu deskripsi representasi dari numerik ke nilai TF-IDF. Untuk IDE hasil feature engineeringnya sendiri, rencana kedepannya kami akan memetakan rating destinasi wisata, distribusi destinasi berdasarkan daerah, hasil clustering, korelasi rating dengan fitur lain, serta rekomendasi awal berdasarkan IDA. Metode yang kami gunakan sendiri yaitu dengan metode clustering K-means, hierarchical clustering, serta DB-scan untuk menangani data dengan outlier atau distribusi tak teratur. Penentuan metriknya sendiri kami menggunakan silhouette score serta Davis Bouldin Index. Untuk hasil dan analisisnya sendiri, rencana kedepannya hasil eksperimen dan permodelan akan kami visualisasikan menggunakan PCA untuk 2 dimensi atau TSNE. Perbandingan cluster key means, DB-scan, dan hierarchical clustering. Analisis hasilnya sendiri, yaitu dengan daerah yang memiliki rating tertinggi untuk promosi wisata, serta daerah yang perlu pengembangan berdasarkan rating yang rendah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.